warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Novianti, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler A 2017, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kisah seorang pengusaha sukses sekaligus CEO dari perusahaan Disable Enterprise yang bergerak di bidang jasa dan sosial. Selamat menyaksikan. Angky Yudhistia, perempuan kelahiran Medan 5 Juni 1987 ini merupakan dara cantik yang menyadari keterbatasannya sebagai penyandang tunarungu sejak usia 10 tahun. Dan hal tersebut tidak membuatnya pasrah menjalani hidup. Meski berat, ia mampu menyelesaikan pendidikannya di sekolah umum sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ia juga mampu menyelesaikan studinya di jurusan periklanan di London School of Public Relations Jakarta. Di umurnya yang masih belia, Angky sudah menjadi founder and CEO Disable Enterprise. Perusahaan yang didirikan bersama rekannya itu fokus pada misi sosial, khususnya membantu orang yang memiliki keterbatasan fisik alias difabel, different ability people. Berbagai prestasi dan semangatnya itulah yang pada akhirnya membuat Angky tergerak untuk memotivasi para penyandang difabel lainnya. Angky bukan seorang wanita yang terlahir cacat. Ia berkesempatan menjalani hidup normal hingga usianya menginjak 10 tahun. Saat itu, Angky terserang demam tinggi yang mengharuskan ia mengkonsumsi banyak antibiotik dan obat lainnya. Tapi sayangnya, antibiotik yang ia konsumsi membuat fungsi pendengaran Angky menurun. Itulah kenapa Angky menjadi seorang penyandang tunarungu di usia 10 tahun dan sering mendapat diskriminasi. Untuk menolongnya dapat berkomunikasi dengan baik, Angky menggunakan alat bantu pendengaran. Selain menggunakan alat bantu pendengaran tersebut, Angky perlu dengan seksama melakukan tatap muka dan membaca bibir lawan bicara agar dapat memahami maksud dari percakapan yang dilakukan. Angky menjalani pendidikan di sekolah reguler dengan anak-anak normal lainnya. Namun perlakuan tidak mengenakan mulai dirasakan olehnya. Angky mengalami perisakan tiada henti dari teman-teman seusianya yang membuatnya hampir putus asa. Berkat dorongan dan didikan kedua orang tuanya, sedikit demi sedikit membawa pengaruh baik bagi Angky. Ia pun berusaha menjadi wanita yang lebih percaya diri dan pemberani. Angky pun tidak lagi peduli dengan ocehan orang-orang di sekitarnya tentang keterbatasan yang ia miliki. Dengan semangat dan kepandaiannya, Angky memutuskan berkuliah di jurusan komunikasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Setelah berhasil meraih gelar sarjana, Angky kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Angky menyadari bahwa ia memiliki banyak keahlian yang tidak dimiliki para difabel lain sepertinya. Angky merasa yakin bahwa dirinya memiliki nilai yang bisa bermanfaat dan memberi pengaruh baik bagi orang lain di sekitarnya. Semasa kuliah pun, ia menyempatkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Abang None Jakarta pada tahun 2008. Hingga akhirnya berhasil menjadi salah satu finalis Abang None asal Jakarta Barat. Angky juga pernah menjadi salah satu delegasi atau perwakilan dari Indonesia untuk menghadiri acara Asia Pacific Development Center of Disability yang waktu itu diadakan di Bangkok, Thailand. Dalam perjalanan hidupnya, ia juga merasakan penolakan kerja dari puluhan perusahaan yang ia lamar. Sebagian besar alasannya karena tuli. Banyak perusahaan yang menganggap orang-orang seperti Angky tidak layak direkrut sebagai karyawan karena tidak berkompeten. Namun berkat kerja keras dan doa tiada henti, pada akhirnya Angky berhasil diterima kerja oleh salah satu perusahaan multinasional. Wanita penyandang disabilitas ini pun berkesempatan untuk lebih mengembangkan dirinya. Melihat dari pengalaman dirinya dan orang lain yang sama sepertinya, Angky menyadari bahwa ia tidak bisa tenang-tenang saja menjadi karyawan. Sementara, mungkin banyak penyandang disabilitas lain yang tidak mendapatkan hak mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, wanita muda ini bertekad untuk mendirikan sebuah wadah khusus penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan bagi para difabel agar mereka dapat menunjukkan karya dan prestasi mereka di hadapan masyarakat. Angky terus berkarya mewujudkan satu demi satu mimpinya. Di tahun 2011, ia menelurkan sebuah buku yang berjudul Perempuan Tunarungu Menembus Batas. Di buku kedua yang berjudul Setinggi Langit, dan di tahun 2019, Angky meluncurkan buku ketiga yang berjudul Become Rich as Sociopreneur.
Pada tahun 2011, Angki Yudhistia akhirnya benar-benar mewujudkan keinginannya itu. Ia mendirikan perusahaannya dengan nama Disable Enterprise. Disable Enterprise merupakan sebuah sosial enterprise yang memiliki misi untuk memberdayakan penyandang disabilitas Indonesia secara ekonomi di dunia kerja. Langkah awal pun membuahkan hasil dengan keluarnya buku Perempuan Tunarungu Menembus Batas di tahun 2011 yang ia bawa kepada halayak untuk membangun kesadaran publik untuk mengganti terminologi cacat menjadi disabilitas. Tekad kuat inilah yang membuat Angki Yudhistia membangun Disable Enterprise, sebuah yayasan yang memberdayakan kaum disabilitas yang kemudian menjadi wadah profesional di bawah naungan PT Berkarya Menembus Batas di tahun 2015. Yayasan ini diubah menjadi perusahaan dibangun dengan tujuan agar para kaum disabilitas, terutama yang masih dalam area usia produktif, mampu mandiri dan berjuang serta berdaya secara ekonomi. Perusahaan yang didirikan oleh wanita dua anak ini menyediakan banyak program peningkatan keahlian dan juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta, negeri, serta BUMN untuk penyerapan tenaga kerja. Disable Enterprise kini telah memiliki lebih dari 1.500 database. Tidak hanya menjadi headhunter, tetapi juga sistem outsourcing penyandang disabilitas seperti tunarungu, tunanetra, tunadaksa, untuk bisa bekerja berdasarkan kapabilitas masing-masing secara vokasional atau profesional di beberapa perusahaan swasta. Mulai tahun 2017, Disable Enterprise telah menjadi bisnis partner dengan GoLive dan Gojek. Saat ini melalui Disable Enterprise, hampir seluruh penyandang disabilitas mampu menjalani hidup mereka secara mandiri, terutama di bidang ekonomi. Angki Yudhistia juga diangkat menjadi salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo pada 21 November 2019. Dalam perkenalan itu, Jokowi menyebut Angki merupakan sosok muda yang aktif di organisasi, termasuk organisasi internasional. Jokowi lantas mendapuk perempuan penyandang disabilitas tunarungu itu sebagai juru bicara Presiden di bidang sosial. Melihat salah satu kisah pengusaha sukses di Indonesia ini, diharapkan dapat membawa pengaruh baik dan juga dapat menjadi inspirasi bagi wanita muda lainnya. Bukan hanya sekedar motivasi mendirikan usaha, tapi juga menyediakan solusi dari masalah yang dialami banyak masyarakat. Demikian kisah Angki Yudhistia, seorang wirausaha sosial yang sukses. Semoga dari kisah beliau kita dapat mengambil manfaat dan menjadikannya motivasi bahwa keterbatasan tidak bisa menghalangi kita untuk meraih impian kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.